Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu peserta IHT yang sangat saya hormati, pada siang hari ini kita masuk di presentasi yang kedua tentang simulasi IHT yang pada giliran kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Rohadi, SPD SD ya, dari Kecamatan Limbangan. Dengan apa? Materinya adalah alur tujuan pembelajaran. Monggo Pak Rohadi, waktunya maksimal 20 menit. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu peserta IHT yang berbahagia, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tiada halangan suatu apa. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang alur tujuan pembelajaran atau yang sering disingkat ATP. Monggo untuk Bu Budi Krisningtyah untuk menampilkan slide-nya. Bapak Ibu peserta IHT yang berbahagia, alur tujuan pembelajaran ini saya susun. Nama saya Rohadi, ini dari SD Negeri Jawisari, Kecamatan Limbangan. Tempatnya itu di SD saya itu di pucuk gunung, Bapak Ibu. Next. Sebelum dimulai, Bapak Ibu, kita kesepakatan dulu aturan-aturan yang harus kita jalankan agar nanti dalam pelatihan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Untuk kesepakatan, yang pertama, untuk dari peserta, silakan menulis. Pak Ahmad, Baik, Pak Rohadi, yang pertama adalah efisiensi waktu, ya. Oh ya, kegiatan ya efisiensi waktu. Tepat waktu ya, Pak ya. Ya. Yang kedua mungkin mengikuti seluruh kegiatan dengan tertib, Pak. Ya, mengikuti kegiatan dengan tertib. Mungkin ada usulan lagi yang ketiga. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain di saat berbicara. Di saat berbicara tidak menyela ya Pak Ahmad ya. Ya. Yang keempat. Monggo. Mungkin dari Bu Budi. Ketika usul diberikan apabila moderator mengizinkan ya Pak. Ya, ya betul Bu. Itu, Bu. Usul diberikan ketika moderator memberikan kesempatan ya. Ya. Diberikan dulu. Diperbolehkan aja ya Pak ya. Ya. Diperbolehkan ketika mendapat izin dari moderator. Mungkin cukup itu Bapak. Ya, mungkin tidak usah ditambah, itu sudah cukup ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Kesepakatan. Jadi ini kesepakatan yang kita sepakati bersama aturan ini. Jadi semua harus menjalankan. Saya ulangi, saya bacakan kesepakatan 1, efisiensi waktu.
2. Mengikuti kegiatan dengan tertib. 3. Menghargai pendapat orang lain saat berbicara. 4. Usul diperbolehkan ketika mendapat izin dari moderator. Setuju semua ya Bapak Ibu? Iya Pak, setuju Pak. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, saat ini kita akan belajar tentang konsep alur tujuan pembelajaran, komponen alur tujuan pembelajaran, contoh alur tujuan pembelajaran. Next. Saya jelaskan untuk konsep alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Rumusan alur tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, beriman berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Next. Selanjutnya Bapak Ibu, secara operasional, komponen alur tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek berikut ini. 1. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan kata kerja operasional dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Contoh, ya. Next. 2. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit pembelajaran. Contoh, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor usia. Next. 3. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Contohnya, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi, dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya, di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi tersebut. Next. Selanjutnya Bapak Ibu, contoh alur tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek yang telah dijelaskan. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Merancang solusi menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala sekolah. Next. Catatan, kompetensi kata kerja yang menunjukkan keterampilan, aksi, konten materi yang dipelajari, variasi, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Saya ulangi lagi untuk catatan, kompetensi
Ini adalah kata kerja yang menunjukkan keterampilan, aksi, konten, materi yang dipelajari, variasi, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Itu istilahnya kata kuncinya Bapak Ibu. Begitulah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Apabila masih ada kekurangan, mohon masukannya agar nanti bisa saya tambahkan di kegiatan ini. Terima kasih Pak Monggo Bapak Ibu Rohadi. mungkin ada Ya. masukan. Terima kasih untuk presentasinya. Karena saya sebagai moderator, monggo untuk Bapak-Bapak atau yang lainnya yang ingin menyampaikan tambahan, usulan atau pertanyaan. Monggo Pak Ahmad mungkin. Terima kasih Pak Radi. Kita Ya, beri tepuk tangan dulu ya untuk Pak Radi. Konsepnya sudah lengkap, bagus. Ya, dalam bahasanya nanti sebagai referensi untuk fasilitasi pendampingan di SD kita masing-masing. Barangkali materi ini juga bisa kita gunakan sebagai referensi rujukan untuk pendampingan penyusunan ATP ya Pak, alur tujuan pembelajaran itu, atau dulu istilahnya silabus ya. Ini ATP itu kita rumuskan setelah kita memahami capaian pembelajaran. Ini nanti kita ada template-nya, itu nanti lampirannya bisa dibuka walaupun bentuknya kolom, itu bisa untuk memperkaya guru-guru kita nanti Pak dalam penyusunan ATP. Itu saja Pak Rohadi dari saya. Ini konsepnya sudah kita pahami bersama. Ya, semoga bermanfaat untuk kita sebagai sekolah penggerak yang di era periode pertama ini tahun 2021. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad masukannya. Salut untuk Pak Ahmad. Salut. Juga Pak Ahmad, bagus sekali usulannya ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain dari Ibu Budi ya, masukannya Pak Rohadi, untuk menyempurnakan IHT ini. Kalau saya sih melihatnya sudah cukup ya Pak Rohadi, karena ini pengetahuan baru tentunya sangat menarik dan menantang untuk kita semua. Karena yang dulu-dulu kan kita di situ ada tujuan instruksional khusus ketika kita menyusun RPP. Yang RPP ini sekarang di kurikulum sekolah penggerak menjadi modul ajar ya Pak Ahmad ya. Maksudnya seperti itu untuk komponennya hampir sama. Kalau dulu kita ingat bahwa tujuan pembelajaran, kalau tadi acuan tujuan pembelajaran ya, kalau tujuan pembelajaran kita juga tahu dulu memang menggunakan taksonomi Bloom yang menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dinilai. Nah itu juga tadi sudah disampaikan di Pak Rohadi. Dan untuk acuan tujuan pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak ini, kemungkinannya nanti alur tujuan pembelajarannya nanti akan dicapai dengan tadi bahasanya lebih mendalam, kreatif, kritis, gitu ya Pak ya. Ini karena zaman sudah semakin maju, menantang anak-anak untuk berpikir lebih kreatif, kritis, dan inovatif nanti ya, karena juga merdeka belajar, kesempatan sebesar-besarnya kepada anak-anak untuk mengembangkan dirinya. Ini memang tantangan yang cukup bagi kita semua, apalagi saat ini kita adalah sekolah penggerak di Kabupaten Kendal. Jadi materi yang disampaikan Pak Rohadi bagi saya adalah materi yang bagus, yang menarik dan menantang, yang membuat kita harus bisa memahami dan mencermati agar kita bisa menyusun ini acuan tujuan pembelajaran. Terima kasih Pak Rohadi untuk materinya. Ya. Terima kasih Bu atas masukannya Bu Budi Krisning ya. Untuk selanjutnya waktu saya persilahkan kembalikan ke Bu Krisning ya. Terima kasih. Pak Rohadi, apakah sudah cukup untuk presentasinya? Ini kira-kira masih ada waktu 2 menit. Kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, marilah Bapak-Bapak Ibu untuk presentasi ini kita akhiri.
Karena sudah selesai tidak ada masukan dan pertanyaan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai moderator, apabila saya ada kekilafan dan kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.